Tahun lalu saya dari Amerika, keliling Amerika, ada
Kalau tidak ada halangan, ya Oktober nanti saya harus ke sana lagi ya. Itu perjalanan yang saya lakukan tidak henti-hentinya. Bahkan saya sudah keliling di Papua ya. Saya lihat banyak orang kita Papua. Pokoknya dia kasih saya sangat tahu Papua ya. Sorong, Jayapura, Yakibu, Biak, Manawari, Merauke, Lembah, bahkan sampai ke Papua Nugini sana. Mungkin dari Biji sampai arah Port Moresby. Lihat kabar batu saya beritakan. Hampir seluruh Indonesia saya injakkan kaki saya. Pelosok kampung, daerah sulit saya pagi. Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gunung Tinumala, suku Lauje, suku Bambang, suku Daha, suku Moki, masuk pelosok-pelosok. Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, masuk saya kemana-mana. Tidak henti-hentinya kabar baik terus diberitakan. Kapanpun, situasi apapun, mati sekali Yesus tetap Yesus sampai selamanya. Ya mungkin itu perkenalan saya, nanti Bapak Ibu bisa lihat lebih banyak di YouTube. Tapi saya hari ini akan ceritakan bagaimana saya mengawali Tuhan. Amin. Dulu saya tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Nama Yesus, nama yang menguatkan dalam hidup saya. Nama Yesus itu nama yang najis. Nama yang menjijikkan dalam hidup saya. Nama Yesus. Sudah saya tidak suka dengan orang Kristen, apalagi dengan nama Yesus. Suatu hari saya berjumpa dengan seseorang namanya Hatman Budiarjo. Beliau orang Jogja. Begitu saya ketahui dia orang Kristen, saya tidak suka dengan orang ini. Sudah saya tidak suka karena dia orang Kristen. Dia cerita tentang Yesus. Coba Bapak Ibu bayangkan, apa sikap hati saya waktu itu. Tetapi saya lihat orang ini sangat baik. Betul-betul dia baik. Banyak waktu saya berjumpa dengan teman ini ulang-ulang. Memang orang ini baik. Awal mulanya saya curiga dengan orang ini. Jangan-jangan dia ingin mengkristenkan saya. Jangan-jangan dia ingin mempengaruhi saya. Haleluya. Karena dia cerita tentang Yesus. Saya perhatikan orang ini, saya amat-amati. Lalu saya bertanya kepada teman ini. Ini pertanyaan saya begini. Karena beliau orang Jawa, saya panggil Mas. Mas, kenapa orang Kristen menyembah patung? Kami tidak menyembah patung, tapi kami menyembah Yesus. Yesus. Lalu saya bertanya begini, Mas, kenapa orang Kristen banyak Tuhannya? Tidak banyak Tuhan, satu Tuhan, Tuhan Yesus. Sering saya dengar katanya orang Kristen banyak Tuhannya. Lalu beliau ingin meyakinkan saya siapa Tuhan Yesus yang satu itu. Dia ceritakan begini, Bapa mengutus anaknya. Waktu saya dengar Bapa mengutus anaknya, berarti ada mamanya, ada kakek, nenek, dan saudaranya. Kami diajar
saja Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana dia mengatakan Bapa mengutus anaknya dan Bapa itu Tuhan sendiri, Allah sendiri, dan mengutus anaknya Yesus itu Tuhan dan Allah sendiri lewat perantara Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan dan Allah sendiri dalam manusia. Mulus sekali orang, banyak sekali Tuhan, Bapa Tuhan Allah, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan Allah dalam sepuluh. Tapi saya amati orang ini Pak, saya coba tenangkan diri saya. Banyak waktu saya di tempat ini mengikuti hari dan mengikuti ini. Lama-lama saya perhatikan orang ini memang baik. Suatu hari saya lihat dia berdoa. Saya berpikir orang Kristen itu cuma satu kali berdoa, hari Minggu. Saya harap kita di sini tidak seperti itu. Amin. Dia suka berdoa. Kenapa saya tahu Bapak Ibu yang kasih? Karena saya bertengah dengan teman ini. Saya lihat dia berdoa. Lama sekali dia berdoa. Dia baca Alkitab. Dia berdoa. Kenapa saya tahu? Karena saya bersama dengan teman ini. Saya intiplah dia berdoa. Ini saya intip. Dalam hati saya, bodoh sekali kau orang kafir. Kami diajar orang Kristen itu orang kafir. Orang Kristen tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati saya, bodoh sekali kau orang kafir. Lalu dia petik kita. Suaranya fals, tapi lagunya menyentuh hati perasaan. Bagaimana lagunya? Mungkin Bapak Ibu tahu lagu ini. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku, masa mudaku, masa yang ku senang, ku tinggalkan semua dosaku. Sudah dengar lagu ini ya. Lalu kalimat terakhir dikatakan begini, la 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 la. Bisa dengar begini? Kayaknya tak nyambung ini. Sekali lagi dikatakan begini, la 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 la. Dalam hati saya, masa mudanya, masa dia kenal, dia tinggalkan dosanya, la 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 la. Sementara saya berumur, setiap hari saya tanya kepada Tuhan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, tunjukilah aku ke jalan yang lurus, jalan yang ridho dari Engkau ya Allah, bukan jalan yang sesat. Setiap hari tunjukilah aku ke jalan lurus. Besok lagi tunjukilah aku ke jalan lurus. Kapan lurusnya? Kan lurus.
Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari Yesus, mari Yesus, dan mari yang berbuat berat datanglah kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan. Manusia mana? Nabi mana? Rasul mana yang berani mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Tidak ada. Hanya Yesus Kristus, dialah Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan itu. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa percaya dengan Tuhan? Saya perhatikan teman ini sudah membaca Alkitab. Karena hari-hari saya dengan teman ini, dan dia suka berdoa. Saya tidak mau kalah. Saya baca Al-Quran. Alif Lam Mim. Masih saya agamanya lebih bagus daripada agama kau itu. Semakin banyak waktu saya dengan teman ini, saya rasakan persahabatan. Saya rasakan persaudaraan. Saya dapati kasih. Saya butuh kasih. Banyak pertempuran saya. Banyak dosa saya. Setiap hari saya bergumul dengan dosa. Dan saya condong jatuh dalam dosa. Dosa saya sudah lama. Dosa saya sudah lupa. Dan dosa yang sedang berjalan. Tuhan tunjukkan. Banyak sekali dosa saya. Tuhan membuatkan dosa kepada saya. Dan saya menangis dengan Tuhan, ya Allah, ya Rabbi. Saya katakan, ya Allah, ya Rabbi, kenapa kau jumpakan aku dengan kawan ini? Aku suka dia. Karena dia baik, dia ramah. Tapi aku sudah suka Tuhan, Tuhan Yesus. Masa Yesus itu Tuhan? Kalau Yesus ada di dia, berarti Yesus tidak ada di Aceh. Yesus tidak ada di Inggris, di Amerika, tidak ada. Lalu saya kata dengan Tuhan, ya Allah, ya Rabbi, kasihan kawan ini. Saya katakan, kasihan kawan ini, karena dia akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Saya katakan, kasihan kawan ini. Dan saya berkata, ya Allah,
dosa kita sendiri. Haleluya. Tidak bisa kita ditebus dengan potong rambut. Orang tua aja bilang hidung bunga, potong sapi, potong kambing, potong domba, apalagi potong irwi, tidak bisa. Hanya darah Yesus, darah Tuhan untuk menebus semua dosa. Haleluya. Kita katakan dia menjadi anak domba yang tidak bercacat, tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Filipi katakan dia taat setia sampai mati. Ternyata berbahagialah barang siapa yang percaya. Amin. Dia tidak dirasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Saat itulah saya akui dengan Tuhan. Tuhan Yesus. Hari detik aku yakin dan percaya Engkau Yesus Tuhan dan Raja. Bukan dibilang teman ini, bukan dibilang teman ini. Hari ini aku mengalami Engkau Tuhan dan Raja. Amin. Saat itu saya bisa iman Yesus Tuhan dalam hidup saya. Cerita ini tahun 1992 saya percaya dengan Tuhan. Istri saya kan dari orang Betawi, dia bilang begini, ya lu gue, agama lu, agama gue. Dalam hati saya orang Aceh bisa ditangkap oleh Tuhan, apalagi dia orang Betawi, kecil. Akhirnya istri saya juga percaya dengan Tuhan, amin. Dan kedua anak saya ikut beriman percaya dengan Tuhan. Kami satu keluarga mengimani dan mempercayai Yesus Kristus dialah Tuhan. Amin. 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 Berikutnya dari cerita ini tahun 1992 saya percaya dengan Tuhan. 1994 saya sekolah kitab di Cianjur di Bapak Pendeta Awan Datu kelas 1. Saya lanjutkan 1995 kelas 2. Saya lanjutkan teologi saya selesaikan S1 sarjana saya di Dendena Musuh di bawah pimpinan Bapak Pendeta Frank Kire. Saya ambil kelas-kelas misi yang Bapak, dan saya ambil lagi S2 ya, sejauh sekarang S2 saya ambil misi. Sampai sekarang saya punya hati misi. Tidak henti-hentinya kabar baik saya dengarkan di mana-mana. Macam-macam gereja, GKI, TPIB, Alkubere. Tahun lalu saya layani 17 titik di Amerika. Gereja Protestan, gereja GKI, macam-macam gereja. Di Malaysia bisa 6-7 gereja Salib Kristus, Full Gospel, SID, Rasuli, Mandarin, Cek. Diterjemahkan pakai bahasa Mandarin. Yesus baik, Yesus Cek, mungkin. Ada satu gereja saya pikir penuh Roh Kudus, semua pasal. Ribut sekali pasal. Saya dengar pendeta pasal, jemaat pasal. Rupanya bukan bahasa Arab. Dia bahasa India. Jadi saya gereja apa aja saya layan. Hari ini aja saya layan di gereja kita ini ya. Apa gereja kita GB.
gereja. Terakhir di Colorado Amerika dari di gereja KBP. Apalagi di Papua, ini gereja apa? DKI, DKI Immanuel, DKI Foto dan Tesla. Semua saya layani. Yang penting terbuka, saya siap layani. Layanan yang saya lakukan, saya atur sendiri, saya buat sendiri, saya danai sendiri. Dia 2 orang, 5 orang, 7 orang, 100 orang, 1000 orang sama. Semangat saya bicara sama. Dapat berkat puji Tuhan. Kalau tidak dapat, alhamdulillah. Saya hanya jalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi. Amin. Mengingat waktu, saya jemput makin berdiri. Kita akan cepat sedikit. Kita buka kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes. Jadi makin berdiri. Kita cepat sedikit. Karena saya sudah ambil waktu untuk bersaksi. Sebenarnya untuk bicara di mimbar itu 40 menit juga. Tapi saya sudah ambil waktu sudah banyak ini. Saya harap cukup untuk saya. Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama sampai ayat ke-8. Saya akan bacakan ayat pertama, bahkan dibahas dengan cepat ayat yang kedua dan selanjutnya. Perikopnya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Silakan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Dia dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api dan dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Amin. Silakan. Amin. Saudara dikasih di dalam Kristus. Ini kata-kata yang diucapkan oleh Yesus. Kata-kata Yesus penuh hikmat, penuh wibawa, penuh kuasa. Dan Yesus banyak memberikan ilustrasi. Ilustrasi banyak, batu karang, air, Haleluya. roti. Di kehidupan hari-hari pada zaman itu. Tapi di ayat yang kita baca, dia beri ilustrasi pokok anggur. Dan kata yang diucapkan oleh Yesus, ada kata yang diulang. Kata yang diulang 2 kali atau 3 kali sangat-sangat penting. Amin. Ada kata tinggal. Diulang-ulang kata tinggal itu sampai 7 kali. Berarti sangat-sangat penting.
iman kita percaya dengan Tuhan, kata tinggal itu untuk kita tinggal dengan Tuhan sangat-sangat penting. Amin. Di dalam Salinan Lembaga Alkitab Indonesia ini logonya Lembaga Alkitab Indonesia, hanya cukup sederhana sekali, hanya kata tinggal. Tinggal itu bisa tinggal di sana atau tinggal di sini, tinggal di rumah. Kan cukup sederhana sekali, hanya kata tinggal. Dalam bahasa aslinya, pengertian bahasa asli ditulis dengan kata dasar mino. Lebih lengkapnya minite, artinya tinggal, menunggu, tetap hidup, permanen. Lihat lebih keluar semangat kata tinggal itu. Tidak hanya tinggal, ternyata tinggal, menunggu, tetap hidup, permanen. Saya bikin ilustrasi ini, Bapak. Ini ilustrasi saya. Kan Yesus banyak ilustrasi. Suatu hari saya mencangkok ranting pohon di tahun 1980-an. Adik-adik belum lahir. 1980-an, waktu saya masih SMP, guru IPA saya menyuruh kami mencangkok beberapa ranting. Kurang lebih 3 ranting harus dibawa. Tapi saya cangkok beberapa ranting lebih dari 3. Dan ranting itu beberapa minggu kemudian dibawa ke sekolah karena dia sudah tua. Dan dinilailah oleh guru kami. Dan beberapa tahun yang lalu saya mencangkok juga ranting pohon. Kami tinggal di Bekasi, tepatnya di Kelurahan Jatisari, Bekasi. Karena saya tidak mampu mengontrak di Jakarta. Bapak Ibu yang kekasih, saya ini hamba Tuhan yang sangat sederhana sekali. Bapak Ibu hari ini melihat saya ya sedikit keren saya, karena ada dasinya, ada jasnya. Kalau Bapak Ibu lihat saya hari-hari, saya ini orang yang sangat sederhana sekali. Kami mengontrak di Bekasi, kami mengontrak rumah tipe 3x6, rumah BTN, dan saya dapat murah sekali, 2,5 juta 1 tahun. Kenapa begitu murah sekali? Kontrak rumah 2,5 juta 1 tahun. Mau tahu apa yang kita kasih? Karena tidak ada tentunya. Rumah ini sudah rusak. Saya panggil tukang pintu dan memperbaiki rumah ini. Dan kami tinggal di rumah yang rusak, yang saya perbaiki pintunya. Entah kenapa di depan rumah kami itu ada pohon rambutan. Dan entah kenapa lagi nama rambutan ini rambutan Aceh. Bukan rambutan Papua, bukan. Bukan rambutan Manado, bukan. Bukan rambutan Jawa, bukan. Rambutan apa? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu kekasih yang mendengarkan suara saya hari ini. Bapak Ibu pernah makan rambutan Aceh? Pernah? Pernah. Tidak bohong? Ya. Betul? Betul. Berbohong
bohong-bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu pernah pakai rambutan Aceh? Ada yang belum? Tidak apa-apa, tidak ada hubungan dengan keselamatan. Siapa di sini yang pernah pakai rambutan Aceh? Bisa katakan. Jadi saya bangga karena nama rambutan itu rambutan Aceh, bukan rambutan Jawa. Bagaimana rasanya? Enak. Enak, manis. Saya cakok 3 batang, 1 di bawah, 2 di atas. Saya siram pagi, saya siram sore. Lalu saya pelayanan ke Kalimantan Barat, Pontianak. Saya pergi ke Sekadau pada sebuah dan di samping pedalaman. Dan beberapa minggu kemudian mengikuti bulan, saya pulang. Begitu saya pulang, ranting yang dibawa mati. Kan 3 yang saya jangkau, tapi 1 ranting mati. Masih ada 2 ranting lagi. Saya siram lagi, saya siram lagi. Beberapa minggu kemudian mengikuti bulan, 2 ranting itu mati. Kecewa sekali saya karena ranting rambutan Aceh mati. Saya asli orang Aceh. Tidak ada kepalsuan. Karena ada orang Aceh yang palsu. Dia bukan orang Aceh, dia tinggal di Aceh. Tapi dia bilang Aceh. Anak saya lagi palsu sedikit. Bapaknya Aceh, mamanya Betawi. Berarti anaknya Arab. Maksudnya Aceh Betawi. Saya asli orang Aceh. Tidak ada kepalsuan. Kalau kita datang ke Aceh, kita terbang dari kota Jakarta, kita jumpai kota Medan. Saya mau tanya di sini, ada orang Medan di sini bisa? Ada orang Medan? Ya, ada orang Medan di sini. Orang Sumatera Utara. Kalau kita jumpai kota Medan, kita mau masuk Aceh, kita jumpai kota Binjai. Di kota Binjai, kanan kiri, kilometer 3, kilometer 7, kilometer berikutnya, kita jumpai banyak rambutan Binjai. Kanan kiri pohon rambutan Binjai. Masuklah ke Aceh, Pangkalan dan Pangkalan Susu itu Aceh. Masuklah ke tengah-tengah namanya Lok Sumawe itu Aceh. Masuklah ke Pidi, saya asli orang Pidi, kotanya sini. Ujungnya Banda Aceh. Di tengah-tengah ada Lok Sumawe, ada Takengon, itulah Aceh. Di ujungnya ada Pulau Sabang, itu Aceh. Dan ada Pulau itulah Aceh. Saya dilahirkan di Aceh. Saya sudah keliling-keliling hampir seluruh Aceh. Saya sudah putar-putar Aceh. Tidak ada rambutan Aceh di Aceh. Tidak ada. Rencana saya mau bawa 3 ranting rambutan Aceh ke Aceh. Biar ada rambutan Aceh di Aceh. Tetapi apa yang terjadi? 3 ranting yang saya cangkok mati. Kenapa dia mati? Karena dia tidak tinggal, tidak menyatu.
pribadi Tuhan ke dalam hidup kita. Jikalau kita tidak tinggal dengan Tuhan. Bagaimana kita tinggal dengan Tuhan? Poin pertama, harus menjalin hubungan baru. Yesus mengatakan ranting itu tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal. Betul. Amin. Tetapi tergantung berbuah kepada ranting itu. Dan Yesus mengatakan, jika mustahil siapapun engkau yang hadir di sini yang menyaksikan suara saya, mustahil engkau dapat menghasilkan buah dari Tuhan dari dirimu sendiri jika tidak tinggal berkat tetapi tergantung pada pokok yang sesuai. Kalau terjadi hubungan luar, ranting itu dapat menarik nutrisi sari makanan daripada pokok yang sesungguhnya. Ditanamlah kepada rantingnya dan dimasaklah oleh hijau, baru dia dapat menghasilkan buah. Poin kedua, menghasilkan buah. Amin. Buah yang dimaksudkan yang kita baca tadi, buah apa? Buah apa Bapak Ibu? Buah apa? Oh, tadi kita sudah baca. Buah apa? Buah. Bukan buah pohon. Bukan buah durian. Buah apa? Anggur. Buah anggur. Siapa di sini yang belum pernah makan buah anggur? Siapa? Tidak ada yang hubungan dengan keselamatan. Sudah makan belum? Ada yang pernah makan belum pernah makan buah anggur? Bisa angkat tangan? Ada? Bapak belum pernah makan buah anggur? Belum pernah? Belum pernah? Sudah makan. Jangan sudah makan. Saya tanya siapa yang belum pernah makan buah anggur? Bisa angkat tangan? Tentunya semua kita pernah makan buah anggur, amin. Amin. Bapak Anda pernah makan buah anggur di Jawa. Bagaimana rasanya Pak buah anggur? Manis, enak, sedap. Ada warna merah, ada warna hitam, ada warna hijau. Amin. Beberapa tahun lalu saya ke Israel, waduh, anggurnya besar-besar. Tahun lalu saya keliling Amerika, banyak sekali pohon anggur warna hijau besar-besar. Ada juga warna hitam, ada juga warna merah. Minggu kemarin saya ada di Australia, di Melbourne, di Sydney, di Sparta. Saya dapat perkebunan anggur besar-besar dan buah anggur manis, enak, sedap. Pertanyaannya, adakah manisnya, enaknya, sedapnya anggur manis dalam hidup ini dapat dirasakan keluarga kita, saudara kita, teman sahabat kita, tetangga kita dapat merasakan manis, enak, sedapnya anggur manis.
bukan sebaliknya. Buah yang sangat asam atau sangat pahit tidak disuka karena buah itu asam dan pahit. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang kasih, Bapak Ibu pernah makan buah yang sangat asam? Pernah. Buah apa? Buah asam. Asam apa? Asam apa? Asam Asam jawa. Untung bukan asam Aceh. Tapi Bapak Ibu jangan salah, asam jawa banyak digunakan oleh ibu-ibu di dapur untuk masak. Amin. sayur asam. Sayur asam. Pernah makan buah yang pahit? Sangat pahit, tidak enak, tidak disuka. Pernah makan buah apa? Buah pari. Suka makan buah pari? Suka. Berarti tidak pahit. Buah apa yang sangat pahit? Buah apa? Siapapun engkau yang aneh, mungkin engkau cantik. Adik-adik engkau cantik dan manis. Tetapi jika engkau makan buah yang asam, apalagi makan buah yang pahit, yang cantik akan berubah wajahnya. Yang manis adik-adik manis karena dia makan buah yang asam, apalagi makan buah yang pahit akan berubah wajah. Dia cantik, tetapi dia makan buah yang asam. Apalagi makan buah yang pahit, bayangkan yang cantik aja berubah. Siapapun engkau yang ganteng, jika engkau makan buah yang asam, engkau ganteng gagah. Tetapi jika engkau makan buah yang asam, akan berubah wajah. Bayangkan yang cantik aja berubah, yang ganteng aja berubah, apalagi yang pas-pasan. Sudah dia pas-pasan, dia makan buah yang asam, makan buah yang pahit. Kayak apa wajahmu? Tetapi jika engkau makan anggur yang manis, tanpa manis, yang cantik, tanpa cantik, Yang Amin. ganteng, tanpa ganteng. Haleluya. Yang pas-pasan, yang pas-pasan. Kalau dia makan anggur yang manis, sedap. saya sangat berharap sejak waktu kami menyaksikan suara saya, marilah kita semua mengucapkan manis, enak, segarnya anggur asli. Inilah yang dihasilkan. Mungkin yang menghasilkan buah yang dihasilkan, buah anggur yang manis, buah-buah rohani, buah-buah ilahi. Amin. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Anak-anak sekolah minggu pun hafal. Apa aja buah-buah rohani? Kasih, sukacita, Amin. damai, sejahtera, ada sabar, murah hati, lemah penguasa, Amin. tidak ada yang menentang hal-hal. Amin. Kita hidup kita maka terpancar sendiri kasih dan kasih. Engkau tidak bergumul
suka saudari, aku suka tante Umi, aku suka sekali dengan adik itu, penuh sukacita, walaupun wajahnya pas-pasan. Mungkin kau merasa tidak mengerti, tapi karena ada Kristus, kau hidup dengan Kristus, engkau tinggal dengan Tuhan. Ada sahabat, ada sukacita. Kamu dengar yang firman, aku suka dengar suara. Apalagi jumpa langsung, aku bisa doa. Aku punya masalah, aku punya persoalan. Tapi saat berjumpa dengan orang itu, aku rasakan ada damai, ada sukacita, ada manis, enaknya, anggur manis. Luar biasa. Bukan sebaliknya, buah yang asam atau buah yang mungkin sombong, angkuh, egois, pemarah. Saya semakin berharap siapapun engkau yang ada, marilah kita selalu memancarkan manis, enak, sedap. Amin. Bukan sebaliknya. Kita mampu melihat kendaraan yang sudah di sini. Atau baru lihat sepeda motornya warna merah atau warna itu. Atau sepeda motornya entah diparkir di mana, tetapi kelihatan helmnya. Waktu kelihatan helmnya sudah di situ, tidak disukai. Karena selalu memancarkan buah atau buah yang baik. Sekali lagi, saya sangat berharap marilah kita semua memancarkan manis, enaknya, karena kita menjadi hubungan muara, tinggal, diam, tergantung, tetap hidup, terpancarkan buah-buah rohani, buah-buah ilahi, dengan sendiri. Dengan mudah sekarang saya mengampuni musuh saya, Amin. orang menyakiti saya, orang mengecewakan saya. Kalau banyak Bapak Ibu nanti lihat di YouTube, orang mengucap caci maki saya, memukul saya, memfitnah, dan saya tidak lakukan. Haruskah saya marah? Haruskah saya kecewa? Saya hanya dapat berdoa. Tuhan tidak jauh, Dia hanya sebatas nafas doa dalam hidup kita. Sekarang saya bisa tersenyum. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Amin. sangat baik. Amin. Selama-lamanya Dia Allah yang sangat baik. Terkadang kita yang tidak baik, tapi Tuhan selalu baik. Selama-lamanya Dia Allah yang baik. Amin. Poin terakhir, saya minta Bapak Ibu membacanya. Injil Yohanes pasal 15, ayat yang ke-7, ayat yang ke-7. 2 kali kata tinggal diulang di sini. Saya minta Bapak Ibu membacanya sekali lagi. 1, 2, 3.
Itu Yesus. Jika tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, maka minta apa saja. Yesus yang mengatakan, Yesus yang berjanji. Yesus tidak pernah ingkar dengan janji. Manusia bisa ingkar dengan janji. Apalagi pasangan muda. Makanya jangan sandarkan hidupmu kepada orang sekeliling. Jangan sandarkan hidup kepada orang tua. Bagi orang tua, siapapun yang mendengarkan suara saya, jangan sandarkan hidupmu kepada anak. Jangan sandarkan hidupmu kepada paman bibi, saudara, sekalian. Sandarkanlah hidupmu kepada Tuhan. Amin. Dia tidak ingkar dengan janji. Amin. Janjinya ya dan amin. 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 Kita hidup tergantung. Begitu dekatnya kita dengan Tuhan. Betul-betul kita tergantung dengan Tuhan itu. Maka mintalah. Jangan kau tidak tinggal dengan Tuhan, tapi kau minta intanya kepada Tuhan. Apakah Tuhan mengabulkan? Makanya di dalam Yakobus dikatakan, engkau menginginkan sesuatu, tetapi engkau tidak menerimanya. Kenapa? Karena engkau tidak berdoa. Dengan kata lain, engkau tidak tinggal dengan Tuhan, atau engkau tinggal dengan Tuhan. Makanya di dalam Yakobus, engkau berdoa tetapi salah berdoa. Yang kau doakan itu memuaskan hawa nafsu. Itu keinginan. Apakah itu? Makanya Paulus katakan hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada dalam hidup. Contoh yang cukup handal tidak tertandingi. Yesus mengatakan, kalau bisa lakukanlah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendak, kehendaklah yang jadi. Baik-baik yang dikasih dalam Kristus. Saya hamba Tuhan yang cukup sederhana. Tidak mudah saya masuk ke Papua ini. Bahkan sekarang Tuhan izinkan saya masuk pelosok-pelosok ini. Dan banyak orang Aceh saya bawa ke Papua. Bahkan saya jodohkan dengan orang Papua. Luar biasa. Ada punya satu, ada tanda begitu, ada 5 anaknya saya bawa. Jadi siapa yang cinta Papua? Apakah dengan mudah saya masuk ke Papua? Terkate-kate. Saya saksikan di gereja Bapak Pendeta. Pertama kali saya datang ke Papua, saya naik kapal Gunung. Bapak Ibu tahu kapal Gunung? Kalau ada yang tidak tahu kapal Gunung, tidak akan tidak ada hubungan dengan keselamatan. Saya hanya punya uang 3.000 rupiah.
Coba Bapak Ibu bayangkan, kadang-kadang saya pergi melayani Sulawesi Barat, Sulawesi Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan. Apalagi cuma dengan Lamuan, Tondano, Tanah Rataan, Boki, Motori, Pontak, Bini, Mopulu, Tukasuhan, Tukasuhama, Papui, Papui, Kakak, Kakak, Jilane, Menake, Menangguang, Arsik. Sanya siok tahunan dalam minum bintanya Arsik. Ambon serang masuk itu berjumlah sopaluan ternari di luar Arsik. Jawa, sampai saya tahu Jawa tapi habis ngomong tuh, walaupun Joni nyasar itu. Jawa Barat Sunda kita biasa ngomong Sunda. Timur Este, Tetun, Los Palos, sampai Malaysia Timur, Kuching, Sarawak, Seribu, Siaman, Bintulu, Kota Kinabalu, ini habis. Semenanjung, Johor, Kedah, Alor, Perlis, Langkawi, Hajai, Yalan, Thailand, Bangkok, Taiwan, Manila, Filipina, habis. Amerika hampir habis saya ingatkan. Mesir, Arab, saya ingatkan saya. Jordan, Dubai, saya ingatkan tadi saya sampai di Jepang, sampai ke Taiwan. Saya hamba Tuhan yang aneh tapi nyata. Haleluya. Tidak pulang-pulang melayani Tuhan, tidak pulang-pulang. Kayak Bang Tuhir, 1 kali lebaran tidak pulang. Bang Tuhir 2 kali lebaran tidak pulang. Bang Tuhir 3 kali lebaran tidak pulang. Sayalah penginjil yang tidak pernah pulang. Mau tahu kenapa saya tidak pernah pulang? Karena tidak ada imannya. Jangankan 1-2 jendela dia, apa yang pintunya? Jangankan sepeda motor, helmnya saya tidak punya. Tetapi apakah menciptakan semangat saya? Tidak. Bagi saya sekali Yesus, tetap Yesus. Sibuk dengan Tuhan, Tuhan sibuk dengan saya. Saya bisa pastikan anak saya kedua-duanya sarjana dengan baik, dan kedua anak kami bisa bekerja di Australia, dan saya bisa melayani kemana. Tidak masuk akal saya. Makanya ada orang melayani saya butuh dana untuk ongkos, tolonglah 1 juta atau 2 juta. Saya berpikir untuk bikin mana Tuhan. Karena saya bilang dengan teman-teman yang menginjil, kalau kita menginjil ada uang di ATM kita 1 juta atau 1,5 juta atau 2 juta, siapa yang tidak bisa membayar?
Amin. Tapi kadang-kadang tarik 300.000, tarik 500.000, enggak keluar. Untuk apa punya ATM itu mereka punya ATM di bawah bantuan keluar. Tapi apakah mengizinkan semua saya melayani? Tidak. Saya percaya. Amin. Mati sudah keluar. Pergilah ke segala bangsa. Haleluya. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh. Apakah saya berpikir, Tuhan, ongkosnya dari mana? Makannya nanti makan apa? Saya tidak peduli makan apa. Tidurnya di mana? Saya tidak peduli. Saya tahu kali ini bilang saat di desa Marau. Pak Ibu tahu desa Marau? Iya. Ada wanita kata apakah ada hubungan dengan kesalahan. Saya melangkah dengan iman saya kepada Tuhan. Yang saya ambil keputusan, pergi, saya pergi. Tidak pikir-pikirin tidur di mana. Makan apa? Apalagi saya dibiayai dia. Sudah beberapa hari saya dibiayai. Pikir saya makan. Makanan melimpah, ada ABCD, macam-macam makanan. Nggak mungkin dibiak mati kelaparan. Yang saya takut mati kekenyangan. Papua melimpah susu dan madu. Amin. Saya ada bawa teman-teman menginjil. Tiba-tiba ada teman saya menangis. Suatu hari kami pergi ke Papua begini. Tiba-tiba ada teman saya menangis. Kenapa menangis? Apa katamu Tuhan? Pak, saya tidak bisa kalau tidak makan nasi. Hamba Tuhan ini tidak bisa kalau tidak makan nasi. Berarti dia rakus. Kenapa orang Papua dia bisa makan nasi? Dia melaksanakan keladi. Dia makan berbeda. Bapak Ibu Orang keluarga bilang kaki. Dia menangis. saya beritahu orang Papua makan keladi bukan ubi, makan papeda badan sama-sama. Saya kan kecil, saya juga mau besar. Bapak gembala di sini besar badannya. Ini namanya berlimpah-limpah susu dan madu. Pernah ke Papua begini naik truk. Isinya batu, kayu,
saya tahu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, suku Dayak, Dayak Uno, Dayak Tunggu, Dayak Iban, Dayak Hina. Saya terbang 500.000. Saya bawa istri saya 1 juta. Tiba-tiba mau pulang ongkos itu 700.000, 800.000. Sudah 2 bulan saya melayani. Tapi hampir saya tidak bisa pulang karena tidak cukup ongkos saya untuk pulang. Haruskah saya mengatakan, apalagi ke Papua? Kemarin saya terbang 3.800.000. Taruhan 4 juta. Ke Papua terbang 4 juta. Saya ke Singapura cuma 500.000. Ke Malaysia dan Indonesia cuma 400.000. Saya pernah terbang itu ke Bangkok, Thailand 999.000. Anak saya dari Australia terbang ke Indonesia 1.700.000. Itu terbang bisa 7 jam, 8 jam. Ini ke Papua cuma 4 jam, tanah 5 jam, 4 juta. Itulah Indonesia, tanah air. Harga tiket pesawat paling mahal. Dan saya makan di restoran namanya Nasional di Bali, Jayapura. Saya makan ikan mujair. Saya makan ikan mujair satu dengan nasi 135.000. Betul sekali. Itulah Indonesia, tanah airku. Apakah mencintai sama saya? Apakah saya bilang Tuhan kenapa seperti ini? Saya tidak tahu. Saya sibuk dengan Tuhan. Tuhan sibuk dengan Amin. saya tidak tahu apa. Saya tidak tahu apa sama. Saya tidak tahu apa soal. Pesan firman Tuhan adalah tinggal menyatu dengan Tuhan. Amin. Hiduplah engkau dengan Tuhan. Jangan kau punya masalah. Kau punya persoalan. Engkau jauh dari Tuhan. Maka akan semakin terbuka hijau. Baik Tuhan. Tinggal dia. Amin. Maka kau akan kesini. Amin. Dan saya kesini. Saat saya bersama, silih berganti tantangan persoalan. Saya mengobrol dengan Tuhan. Tidak cocok dengan pikiran hati pasangan saya. Waktu saya ngobrol dengan Tuhan, Roh Kudus ingatkan saya apa yang sudah saya lakukan buat Tuhan. Belum apa-apa pun. Rasul-rasul mati.
You will not be ready. Nyanyikan lagu ini.